di Surabaya, itu mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, itu pakai metaverse Bapak Ibu. Kenapa pakai metaverse? Kok berani kampus itu bikin mata pelajaran, mata kuliah gitu ya, mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu pakai metaverse. Dasarnya adalah begini, seluruh kampus di Indonesia ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajibnya untuk sarjana adalah pendidikan Pancasila sama mata kuliah kewarganegaraan. Dua mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib nasional untuk seluruh program studi S1. Atas dasar itu, maka dia mau investasi membuat metaverse. Metaverse tentang masa-masa apa yang dipelajari di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dibuatlah metaverse-nya dan dijual ke semua kampus. Jadi kalau daripada kampus-kampus itu, karena mata kuliah wajib, misalnya begini, tahun pertama salah satu kampus mahasiswanya 2.000, berarti kan akan ada berapa ratus kelas untuk 2.000 mahasiswa yang tahun pertama itu. Nah, daripada bikin banyak kelas, banyak gaji dosen, gitu kan, banyak ruang kelas, ya udah beli aja tuh paketan mata kuliah itu. Mahasiswanya mau 2.000, mau tahun pertamanya 5.000, mau tahun pertamanya 500, mau tahun pertamanya cuma ada 100, semuanya masuk ke sana. Udah satu ruangan bisa dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Makanya kampus itu mau investasi untuk dua mata kuliah, di mana dua mata kuliah ini adalah mata kuliah di metaverse. Tadi investasinya sudah kembali karena waktu itu dibuatnya pada tahun 2022. Sekarang sudah 2024 kemarin, nah sekarang untuk 2025, sekarang kan 2025 tapi masih pakai tahun akademik 2024 sampai 2024 itu masih jalan, beberapa kampus masih membeli paket mata kuliah itu. Seperti biasa perkuliahan dan menarik untuk mahasiswa karena bisa belajar yang berbeda. Kemudian simulasi laboratorium. Jadi banyak sekali laboratorium khususnya ya, laboratorium bidang teknik. Laboratorium teknik itu investasinya mahal. Mahal. Nah, kalau mahasiswanya sedikit, banyak kampus yang akhirnya tidak menyediakan laboratorium itu dengan kondisi alatnya mahal, tidak BEP bagi kampus. Nah, dengan adanya metaverse, kampus ini tinggal beli paketnya, kemudian setelah itu belajarnya menggunakan simulasi di dalam metaverse. Jadi di bidang pendidikan ini digunakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas daripada investasi besar, tapi nggak balik modal karena mahasiswa sedikit gitu ya, atau ini karena yang satunya tadi, mata kuliah ini, mata kuliah yang tergantung dari penerimaan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa barunya banyak, ya seperti itulah kelasnya akan dibuka sebanyak itu kelasnya gitu ya. Nah kemudian contoh berikutnya lagi adalah pembelajaran bahasa. Nah, belajar bahasa sekarang ini sudah banyak AI untuk belajar bahasa. Nah, di dalam metaverse kita bukan hanya belajar bahasa pakai AI, tapi kita berinteraksi, berbicara langsung menggunakan bahasa, di mana bahasa yang si avatar yang kita ajak diskusi itu sudah kita setting, di mana settingnya itu berdasarkan kita mau belajarnya bahasa apa, gitu ya. Jadi lingkungan-lingkungan virtualnya juga sudah mendukung. Kemudian yang berikutnya pelatihan dan keterampilan, simulasi situasi kerja dan keterampilan praktis. Nah, kenapa diciptakan program Kampus Merdeka? Salah satu program Kampus Merdeka itu adalah magang. Jadi kenapa harus magang? Supaya mahasiswa bisa mempunyai kebiasaan disiplin, kebiasaan berpikir kritis, kebiasaan misalnya berkolaborasi, kebiasaan bekerja dalam tim gitu kan. Nah, untuk itulah makanya pemerintah bikin Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa harus magang selama 6 bulan di tempat kerja. Buat apa? Supaya buat tadi bisa mendapatkan nilai-nilai dari dunia kerja. Ada yang kerja di bawah tekanan, ada yang bekerja dalam tim, ada yang timnya nggak enak, ada yang timnya enak, ada yang bekerja secara individu tapi kerjaannya banyak. Terus udah gitu ada lagi yang misalnya bekerja tapi bekerjanya memang di lapangan gitu ya. Nah, itu bisa juga dibuatkan dalam bentuk metaverse, di mana siswanya selama 6 bulan bekerjanya di dalam
metaverse. Kenapa? Karena tidak semua kampus bisa mencarikan tempat magang mahasiswa. Kan banyak industri yang nggak mau direcokin kerjaannya. Kalau nerima mahasiswa magang berarti nanti harus ngedidik, ngelatih dan sebagainya. Sementara kalau dunia industri kan maunya kerja terus memberikan keuntungan bagi perusahaan gitu ya. Maunya kan seperti itu. Tapi ini dengan adanya program pemerintah dia harus mendidik mahasiswa yang mana mahasiswa yang datang ke perusahaan itu bukan 1 2, bisa ratusan gitu kan. Karena apa? Seluruh Indonesia mahasiswanya harus magang. Nah, gitu kan. Artinya ada potensi bahwa pelatihan keterampilan kerja ini bisa kita buat dalam bentuk metaverse. Kemudian tadi ada field trip, itu kunjungan virtual, tapi ini kunjungannya kunjungan sejarah, rekonstruksi peristiwanya bisa peristiwa perang, bisa juga peristiwa memang yang bersejarah terkait dengan kebudayaan. Nah, yang saat ini digunakan oleh para siswa untuk bermetaverse itu misalnya adalah Roblox. Nah, dulu Minecraft. Nah, sekarang Minecraft sudah mengeluarkan namanya Minecraft Education Edition. Jadi kalau kampus-kampus di Indonesia itu punya langganan Microsoft, itu sudah otomatis kampus-kampus itu punya yang namanya Minecraft Education Edition. Jadi kalau dulu itu anak-anak kita belajar main Minecraft gitu ya waktu TK-nya, waktu SD-nya. Nah, anak-anak yang dulu SD dan TK itu main Minecraft, sekarang kan mereka sudah kuliah. Nah, posisi yang kuliah-kuliah sekarang sarjana ini baru semester 1, 2 sampai semester 5 maksimal, itu sudah menggunakan Minecraft Education Edition untuk pembelajaran yang berbasis metaverse-nya. Jadi sudah lebih menarik. Jadi itu akun gratis dari Microsoft di mana mau buat metaverse, tapi metaverse-nya yang versi gratis. Nah, itu ada di Minecraft Education Edition kalau kampusnya memang sudah kerjasama dengan Microsoft. Nah, berikutnya terkait dengan tantangan dan pertimbangan aksesibilitas dan kesenjangan digital. Jadi, tidak semua siswa itu memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai. Nah, ini tadi dasarnya adalah bahwa untuk menciptakan lingkungan metaverse, tadi kan akses jaringannya harus kencang, spesifikasi komputernya juga harus tinggi. Nah, kenapa banyak yang mendebatkan bahwa metaverse itu hanya angan-angan gitu ya, hanya omon-omon gitu, karena apa? Ini dia, di Indonesia tidak semua siswa yang memiliki perangkat gitu. Nah, kenapa kok kemarin berhasil di Sanur? Karena memang sudah disurvei bahwa semua siswanya punya komputer, skala atau spesifikasi game, dan punya WiFi di rumah. Nah, ketika kita sudah survei siswa kita seperti itu, baru siap metaverse. Tapi balik lagi, tidak semua sekolah seperti itu gitu ya, karena itulah yang menjadi tantangannya kenapa tidak bisa berkembang di Indonesia terkait dengan metaverse di bidang pendidikan. Kemudian biaya implementasinya, pengembangan dan pemeliharaan platform metaverse itu membutuhkan investasi yang tentunya signifikan. Makanya tadi kampus yang membuat mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan, 2 mata kuliah ini, kenapa dia bisa mengembangkan? Karena asal muasalnya adalah si kampus ini mendapat dana hibah dari pemerintah. Jadi di tahun 2021 pemerintah mengeluarkan namanya hibah, di mana hibahnya terkait dengan inovasi teknologi pembelajaran. Jadi semua kampus yang mengajukan proposal bisa membuat inovasi menggunakan teknologi untuk pembelajarannya, pemerintah memberikan dana miliaran. Nah, akhirnya kampus ini berhasil dan akhirnya apa? Sampai sekarang masih dijual kepada kampus-kampus yang membutuhkan mata kuliah tadi. Karena tadi investasinya besar. Nah, berikutnya adalah privasi dan keamanan data. Perlindungan data pribadi siswa di lingkungan virtual. Yang berikutnya adalah aspek pedagogis, perlu adanya metode pembelajaran yang efektif di lingkungan metaverse. Jadi, kalau metaverse itu seperti sekarang kita belajar virtual pakai Gmeet atau pakai Zoom, itu belum metaverse, dan kalau misalnya ini dijadikan virtual juga nggak menarik gitu ya. Jadi di dalam metaverse itu harus didesain sedemikian rupa pembelajarannya, kalau nggak bentuk gamifikasi, tentunya adalah bentuk-bentuk yang desainnya harus ada tantangan. Nah, tentunya kalau tantangan itu kan bagaimana nih menyelesaikan sesuatu, kemudian sesuatu itu mendapat poin,
ketika mendapat poin, nah itu keberhasilannya. Jadi metode pembelajaran yang harus dipilih harus dilihat bahwa belajarnya itu bukan hanya individu, tapi kita buat settingannya kolaborasi. Jadi pun kenapa kolaborasi? Karena anak-anak sekarang sudah sangat terbiasa main gamenya, game berkelompok, bukan lagi main game online sendiri. Jadi pada saat itu pembelajaran itu dipindah ke dalam metaverse juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan sekarang adalah terkait dengan apa ya, psikologi siswa. Siswa yang terbiasa. Jadi sekarang tuh gini, saya udah pernah lihat beberapa keluarga, di mana keluarga itu anaknya cuma satu, Bapak Ibu. Anaknya satu di rumah, gitu ya, sendirian terus setiap hari di rumah, sehingga akhirnya dia main online. Ketika anak ini main online, bertemu dengan temannya, gitu kan. Pada saat dia bertemu dengan temannya adalah teman yang dipilih secara sefrekuensi gitu ya, secara sefrekuensi dan sama, mempunyai kebiasaan, mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, sementara di dunia nyata tidak bisa seperti itu. Di dunia nyata kita tidak bisa memilih teman, adanya seperti yang kita maintain di dunia virtual. Di dunia kerja kita kan nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya beberapa sekolah setiap kali membuat kelompok, pasti kelompoknya satu kelompok itu pasti 3 orang. Yang belajarnya cepat, yang belajarnya sedang, sama yang belajarnya lambat. Kenapa harus ada 3 kriteria dalam satu kelompok? Supaya yang belajarnya cepat tidak merasa dia paling pintar, tidak egois gitu ya. Harus ada sabarnya mengajari atau memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuannya ke yang belajarnya lebih lambat. Jadi sudah dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya yang belajarnya lebih lambat. Berkomunikasi dengan temannya yang belajarnya tidak secepat dia. Jadi dasarnya kenapa dalam satu kelompok itu tidak bisa dipilih. Tapi kalau dia main game kan pasti dia memilih temannya yang hebat-hebat semua. Nah itu terkait dengan metode pembelajarannya pada saat kita membagi kalau bikin kelompok. Berikutnya adalah tentang kesehatan dan keamanan, potensi efek samping penggunaan VR seperti motion sickness. Jadi karena tadi kacamatanya berat gitu ya, kalau sering dipakai apalagi tiap hari itu juga bisa berbahaya buat perkembangan siswanya. Karena siswa kan masih apa namanya, kalau apalagi siswa SD gitu ya, masih pertumbuhannya masih panjang gitu, masih banyak. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu. Jadi sejarah metaverse itu terkait dengan fiksi ilmiah. Itu udah lama, tahun 92. Dari tahun 92 mungkin Bapak Ibu baru lahir gitu ya. Jadi ada nama novelnya tuh namanya Snow Crash gitu. Jadi di novel itu digambarkan sebagai dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar. Avatar ini adalah orang sungguhan. Jadi dasarnya sudah sangat lama dari tahun 92. Terus aja orang-orang kayak misalnya gini, ada penggemar Star Trek, dia punya tuh komunitas Star Trek. Ada penggemar Star Wars, dia punya komunitasnya dan dia berpikir seolah-olah dia alamnya alam Star Trek, seolah-olah alamnya Star Wars gitu ya. Nah, di sini juga seolah-olah alamnya adalah di film atau di novelnya Snow Crash ini. Novel yang difilmkan. Jadi seperti apa tuh dunia 3 dimensi yang dihuni oleh avatar. Nah, konsep ini dasar bagi kita memahami tentang yang kita gunakan saat ini untuk metaverse. Jadi dasarnya, jadi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel tentang metaverse, pasti semua artikel-artikel itu bercerita tentang novel Snow Crash. Karena ini cikal bakalnya metaverse itu. Nah, berikutnya adalah virtual reality yang pertama gitu ya, sebelum ada istilah metaverse yang populer. Jadi konsep virtual reality ini telah dieksplorasi sejak tahun 60-an. Nah, itu lebih jauh lagi. Saya aja belum lahir gitu ya, tahun 60 dengan perangkat seperti Sensorama dan Head Mounted Display HMD. Meskipun masih primitif, perangkat ini menunjukkan potensi pengalaman imersif di lingkungan digital ya tahun 60-an ya, Bapak Ibu kebayangkan teknologinya seperti apa, tentunya tidak seperti yang sekarang sudah berwarna dan sudah 3 dimensi. Dulu belum ada warnanya, masih hitam putih.
Nah ini, perkembangannya dari tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi ada yang namanya Habitat di tahun 86, itu contoh awal dari dunia virtual yang berbasis teks. Jadi basisnya teks, kemudian memungkinkan interaksi, sosial. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sempat dulu itu ngalamin, apa namanya, chat room gitu ya, IMC gitu, Instant Messenger, nah gitu ya. Nah itu, cikal bakalnya kita punya room-room virtual, di mana room-room virtual itu, kita bisa berkomunikasi, itu sudah ruang baru lagi, ruang virtual. Nah, yang berikutnya adalah Active World. Nah, Active World ini platform yang memungkinkan pengguna membangun dan berbagi dunia virtual mereka sendiri. Jadi membuka peluang untuk menciptakan lingkungan belajar yang virtual. Kemudian ada Second Life. Nah, ini yang Bu Maria ikuti Second Life ini. Dia sudah ada 2003, Bu Maria masuk di Second Life itu 2010. Jadi ini platform sampai sekarang ya. Jadi platform yang sangat populer pada masanya menawarkan dunia virtual 3 dimensi dengan ekonomi virtual. Jadi beberapa institusi pendidikan mulai bereksperimen dengan menggunakan Second Life ini untuk pembelajaran jarak jauh dan simulasi. Jadi cikal bakal yang kita pakai sekarang itu menggunakan Second Life. Jadi dunia keduanya kita, dunia kesatunya ini yang sekarang kita jalani, dunia keduanya Second Life itu kenapa nama aplikasinya Second Life? Karena memang memudahkan bahwa kita punya dunia kesatu dan punya dunia yang kedua. Itu masih jalan, walaupun tidak berkembang tapi itu masih jalan. Masih ada penghuni-penghuninya di Second Life. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan game online masif yang sekarang ini digemari oleh anak-anak. Jadi ya, game seperti World of Warcraft, Minecraft itu memperkenalkan jutaan orang pada konsep dunia virtual, gitu ya, interaksi sosial dalam lingkungan digital dan ekonomi virtual. Jadi Minecraft itu khususnya telah banyak digunakan dalam pendidikan sebagai alat untuk pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif. Kenapa? Pertama membangun gedung gitu ya, kan Minecraft itu banyak membangun, apapun yang akan dibangun oleh anak-anak berdasarkan daya khayal dan daya cipta untuk desainnya. Kemudian berikutnya terkait dengan VR dan IR yang tadi sudah Prof ceritakan, itu tahun 2010-an hingga sekarang terus mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi perkembangan teknologi VR ini dengan perangkat seperti Oculus gitu ya. Oculus-nya ini juga tadi yang seperti saya jelaskan, itu kan berat tuh kacamata Oculus ini. Nah, Oculus ini dari mulai yang biasa sampai yang apa namanya, punya sensor merasakan. Jadi kalau kita beli Oculus yang biasa, biasa saja, tapi begitu kita beli Oculus yang ada sensornya, ketika terjadi, sesuatu di penglihatan metaverse kita, tubuh kita bisa merasakan. Jadi bukan hanya mendengar dan melihat, tapi bisa merasakan juga untuk teknologi si kacamata yang saat ini atau, namanya Oculus ini. Jadi, perangkatnya sudah lebih, apa namanya, lebih simpel. Kalau yang lalu harus pakai kabel, Oculus-nya ini atau si kacamata ini pakai kabel, sekarang sudah ada yang WiFi. Nah, jadi kita bisa bergerak walaupun areanya tetap kita buat. Jadi ada area tersendiri yang kita tentukan, kita tidak boleh keluar dari areanya, tapi yang pasti sudah tidak pakai kabel. Kalau yang lalu itu generasi sebelumnya itu pakai kabel, jadi kita bergeraknya terbatas dari kabel, komputer, gitu ya. Nah, berikutnya adalah virtual, field trips, itu kunjungan virtual tadi sama simulasi pelatihan. Nah, yang sekarang dari mulai 2020 nih saat Covid, itu kembali lagi, jadi Second Life yang 2003 sudah sepi, nah begitu tahun 2020 rame lagi gitu, rame lagi orang, kangen dengan, kehidupan keduanya yang lalu. Pada saat Covid banyak sekali orang yang ada di rumah dan bingung mau ngapain, terus, setiap hari kerjanya sudah Zoom, sekolahnya sudah Zoom, akhirnya dibalikan lagi. Bagaimana kita membuat metaverse dengan kondisi permainan game yang sudah semakin maju, gamenya sudah online juga, komputernya juga sudah tinggi spesifikasinya, dan kondisinya semua orang sudah punya WiFi di rumah. Jadi akhirnya, muncullah yang teknologi imersif ini.
teknologi blockchain, teknologi NFT, gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana membawa yang teknologi-teknologi blockchain dan NFT ini ke dalam dunia pendidikan. Itu asal muasalnya kenapa sekarang orang-orang ngomong metaverse. Dulu sudah ada dari tahun 92, bahkan cikal bakalnya tahun 60. Terus udah gitu orang sudah ramai menggunakan metaverse di tahun 2003, tapi tidak berkembang secara masifnya adalah saat ini. Jadi banyak orang yang main game sudah pakai Oculus alias pakai kacamata itu. Nah, akhirnya dengan fasilitas si kacamata inilah yang akhirnya metaverse jadi berkembang. Karena lingkungan game itu adalah lingkungan metaverse, cuman bedanya waktu game kita masih pakai komputer. Nah, game yang menggunakan Oculus atau kacamata tadi itu yang membuat kita masuk ke dalam gamenya. Jadi perbedaannya adalah kita masuk ke dalam dunia game. Itulah metaverse. Jadi ini tadi untuk simulasi pembelajaran jarak jauh dan untuk pembelajaran yang berbasis game alias game based learning. Nah, ada lagi terkait dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, ini experiential learning. Experiential learning ini waktu kemarin kurikulum Merdeka gitu ya, semua siswa harus berbasis project. Bahkan ada P5 gitu di pelajaran yang lalu nih, kurikulum yang lalu sebelum sekarang jadi deep learning. P5 itu kenapa? Karena ada experiential learning. Siswa itu harus merasakan, harus mengalami gitu, harus mengalami baru dia ingat terus. Nah, metaverse itu memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Nah, pengalaman yang tidak bisa didapat melalui dunia nyata, kita buat dalam dunia virtual. Terus lagi, kalau pembelajaran personalisasi itu kan susah kalau kita mengajar dalam satu kelas misalkan di atas 20 siswa. Bagaimana kita mau belajar berdiferensiasi kalau siswanya banyak dan beragam? Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan kalau kita menggunakan personalisasi pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ngomongnya mudah. Berdiferensiasi, tiap orang dikasih materi yang berbeda, dikasih soal yang berbeda, tapi temanya sama gitu ya, materinya sama. Nah, tapi setelah itu bagaimana membuat instrumen dan lainnya, membuat soalnya untuk asesmen kan sulit. Apalagi sekarang sudah dipersonalisasi. Nah, untuk metaverse atau untuk yang online learning, personalisasi mudah dilakukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya pembelajaran kolaboratif, menciptakan lingkungan virtual di mana siswa dapat berkolaborasi dan belajar bersama. Nah, sekarang itu sudah menggunakan AI dalam metaverse gitu ya. Apa AI yang digunakan? Otomatisasi absensi, otomatisasi log, apa yang dilakukan selama dia di metaverse, komunikasi, melakukan apa dan apa, kemudian asesmennya, penilaian, itu bisa dilakukan menggunakan AI. Gitu. Tidak lagi manual. Nah ini lingkungan pembelajaran virtual, ruang kelas 3 dimensi, itu dapat menciptakan ruang kelas virtual, mengatasi keterbatasan pembelajaran, kemudian menggunakan kampus yang virtual, simulasi laboratorium virtual, terus siswanya juga bisa melakukan eksperimen, tadi ya beda virtual, apalagi nih bahan kimia itu mahal. Kalau beli sedikit susah, kalau beli banyak nggak kepake lagi, baru kepakainya semester berikutnya. Nah, itu yang paling sering, makanya paling banyak adalah software-software lab virtual, termasuk juga simulasi fisika. Nah, berikutnya lagi, metaverse itu memungkinkan siswa untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Tadi ya sudah diceritakan ya, selain mengunjungi tempat di atas darat, bisa juga di bawah, yaitu eksplorasi dasar laut yang selama ini tidak bisa dilakukan secara nyata. Dengan metaverse, kita bisa bukan hanya di darat, tapi di bawah daratnya, alias di lautan. Karena apa? Lautan itu sangat menarik juga untuk dipelajari. Dan ada kategorinya, laut yang kedalamannya berapa, biotanya seperti apa, laut kedalaman berikutnya biotanya seperti apa, faunanya seperti apa. Bahkan
sekarang pun masih diteliti oleh peneliti-peneliti yang menggunakan kapal selam berkedalaman ribuan kilometer, ternyata banyak sekali yang masih menarik dengan binatang-binatang laut yang tidak pernah kena matahari. Nah, itu susah kan untuk dibuatnya kalau di dunia nyata, apalagi kalau kita belajar seperti itu hanya dari cerita textbook. Tapi dengan menghadirkan itu tadi experience learning-nya bisa didapat oleh siswa. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Jadi ada proyek kelompok virtual. Siswa itu dapat bekerja sama dalam proyek kelompok virtual, berbagi ide, membangun objek 3 dimensi, dan mempresentasikan hasil kerja. Metaverse itu menyediakan platform untuk diskusi, debat virtual yang lebih interaktif, karena tadi bisa berkomunikasi langsung gitu ya, melalui chat walaupun. Terus kemudian ini dia yang paling disukai siswa-siswa adalah karena di Metaverse bisa belajar berbasis game. Ada belajar berbasis game, belajar yang menggunakan game, ada pembelajaran gamifikasi, belajar yang menggunakan elemen-elemen game. Jadi ada dua, belajar yang menggunakan elemen-elemen game itu gamifikasi, sementara belajar yang menggunakan game itu adalah game-based learning. Jadi kalau menggunakan game apa? Quizzes, Kahoot, nah itu berbasis game. Gitu. Tapi kalau gamifikasi kita bikin skenario sendiri. Nah, berikutnya adalah metaverse dapat digunakan seperti melatih keterampilan praktis karena tadi bagaimana merakit mesin, bagaimana mengoperasikan alat berat, bagaimana melaksanakan prosedur medis, bagaimana memindahkan barang dan sebagainya. Itu skill. Nah, skillnya itu bisa dilatih menggunakan metaverse. Ini keterampilan-keterampilan sama pengembangan bahasa. Nah, berikutnya tentang aksesibilitas tadi, jarak jauh, sama bisa disesuaikan untuk yang paling penting adalah gini, banyak sekolah yang tidak bisa menyediakan akses untuk siswa-siswa disabilitas. Karena apa? Siswa berkebutuhan khusus, setiap anak kebutuhannya berbeda. Gitu ya, kebutuhan siswa itu berbeda. Dengan metaverse bisa memfasilitasi anak yang punya kebutuhan berbeda tadi, gitu ya. Lingkungan diciptakan khusus untuk anak yang mempunyai perbedaan-perbedaan tadi. Ini contoh aplikasinya Minecraft, Roblox, Endgame, spasial, bisa juga menggunakan Second Life tadi, gitu ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silahkan kita diskusi. Masih bingung atau sudah ada pencerahan hari ini terkait mata kuliah kita? Silakan. Ibu Yulsia, Pak Haryanto, Pak Thomas, Pak Steven. Atau yang lainnya nih, ada Pak Rian, Franciscus. Iya, terima kasih Bu. Materinya menarik sih Bu. Ya, saya sambil mengangan-angan bagaimana kalau hal ini terapin di sekolah saya gitu kan. Tapi emang benar sih Bu, infrastruktur untuk modalnya lumayan besar Bu ya untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi emang kalau jika diterapkan sih keren sih Bu ini. Suatu inovatif. Yang paling susahnya meyakinkan yayasan. Kalau yayasannya udah satu visi, enak Pak. Iya, iya, iya. Karena kan anggaran dari yayasan ya Pak ya. Kalau Ya, udah betul, betul. yayasan ya kita pakai, nah udah kita enak tuh. Iya. Tinggal pakai yang benar develop sendiri atau yang sudah beli penyedia jasa buat gitu ya. Kita tinggal pilih mau yang mana gitu. Cuman bedanya kalau penyedia jasa kalau kita sudah putus kontrak kan selesai. Betul, betul. Tapi kalau beli kita benar-benar kalau kita membangun, mendesain sendiri, kita benar-benar bikin sendiri, infrastruktur sendiri, desain sendiri, environment sendiri, tapi cepat bosen Pak. Kenapa cepat bosen? Misalnya begini, misalkan nih, Natal, kan harus dirubah tuh. Pada saat Natal maunya gimana sih? Kan anak-anak pengennya ada salju, ada ornamen Natal, gitu. Nanti berganti bulan harus berganti. Nah itu kan develop lagi. Jadi maunya setiap bulan berubah kan gitu. Betul, betul. Kalau semester ini begitu lagi ruangannya, semester ini begitu lagi, oh udah nggak menarik. Anak kan sekali udah kayak kita nonton film. Film pertama wah menegangkan, begitu kedua ketiganya udah nggak menarik. Iya, betul Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi akhirnya banyak juga yang langsung membeli penyedia jasa aja gitu. Jadi
siapkan saja card VR-nya atau Oculus-nya, udah mengakses dari sekolah masing-masing. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Bapak Ibu? Ada yang dari luar kota selain dari BSD? Saya, Bu. Ya, dari mana, Pak? Saya dari Bandar Lampung, Bu. Oke, dari Bandar Lampung. Artinya, Pak, setiap Sabtu Bapak online ya? Beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke kampus sih, Bu. Oke, bisa datang ya, Pak? Ya. Alhamdulillah, jadi bisa ketemuan. Iya, betul. Selain Pak Robertus, ada lagi yang dari luar kota? Nggak ada di kelas ini ya? Pak Ari, Bu. Pak Ari dari mana? Pak Ari dari Riau, tadi izin sepertinya karena ada keperluan di sekolah. Oke. Karena saya dengar juga yang nggak, mungkin bukan di kelas Bapak, di kelas yang lain ada juga yang dari Papua. Bukan di kelas ini ya, yang dari Papua ya? Berarti kelas yang satunya, yang bukan dari pendidikan. Ya, makanya kenapa ada akhirnya Smart Classroom itu, salah satunya supaya memfasilitasi. Kan gitu tadi akses ya, yang metaverse saja akses, maksudnya kita perkuliahan tidak akses. Makanya di Pradita ada Smart Classroom memfasilitasi perkuliahan kita. Siswanya nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Yang penting gurunya harus hadir terus. Gitu. Jadi saya harus hadir, mengajar di kelas. Nah, tinggal Bapak Ibu silahkan mau hadir silahkan, mau online silahkan. Kan begitu. Itu kebijakan. Karena apa? Dimanapun siswa itu berada, siswa harus tetap mengikuti perkuliahan. Gitu kan maunya kan. Makanya tidak menghalangi untuk belajar. Silakan, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, berarti udah selesai Bapak Ibu. Kita nggak perlu sampai jam 11 ya. Gimana Bapak Ibu? Siap, Bu, Bu. mau tanya, apa bahannya nanti ada di Aswaya, Bu ya? Kenapa? Apa bahan-bahannya ada di Aswaya kan? Oh, nanti saya upload bahan yang tadi ini kalau Bapak Ibu inginkan, saya upload. Makasih, Bu. Nah, untuk absensi, Bapak Ibu bisa absensi sendiri kan? Iya, Bu. Ya, bisa ya. Jadi Bapak Ibu silahkan absensi di aplikasi. Saya sudah buka kelasnya. Nanti bisa absensi sendiri. Ini saya sudah lihat ada 2 yang sudah absen ya. Belum. Oke, ada yang sudah absen. Jadi nanti tinggal absensi sendiri. Bagi yang sudah, silahkan. Bagi yang belum, di absen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu kalau tidak ada perkuliahan, tidak ada diskusi lagi, tanya jawab. Kalau saya akhiri bagaimana? Setuju nggak? Boleh, Bu. Mohon maaf ya, karena baru pertemuan pertama juga, kita ketemu nanti. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Terima kasih sharingnya, Bu. Terima kasih. Sampai lagi minggu depan. Ya. Baik, Bu. Saya Bu. keluar ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mohon izin. Terima kasih.